kita dari awal mungkin sampai akhir nanti. Mudah-mudahan ini semuanya tadi saya bilang selamat sampai dengan akhir dan kerjasama kita bisa terus berlanjut. Mungkin sementara itu, sekali lagi Bapak selamat menikmati. Jadi kalau sekarang panas-panas ini baru awal. Nanti malam kita adem-adem dan mungkin bisa agak ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind. Your sweet moonbeam, the smell of you in every single dream I dream. I knew when we collided, you're the one I have decided who's one of my kind. Hey, soul sister, ain't that Mr. on the radio? Stereo, the way you move ain't fair, you know. Hey, soul sister, I don't wanna miss a single thing you do tonight. Hey, 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 just in time. I'm so glad you have a one-track mind like me. You gave my life direction, a game show love connection we can't deny. I'm so obsessed. My heart is bound to beat right out my untrimmed chest. I believe in you like a virgin, you're Madonna, and I'm always gonna wanna blow your mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu operator dan bendahara, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jiyadil kiram sayyidina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Maryasin. Semoga setelah diawali dengan doa, acara kita diberikan kelancaran dan juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagai wujud cinta tanah air kepada negara kita tercinta, mari Bapak Ibu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Risma Sitorus MM
Kepala SMK Citra Nusantara. Yang saya hormati Bapak Haji Suhelmi SAG MPD sebagai Ketua Harian MKKS Kota Tangerang. Yang kami hormati Bapak Muhammad Amaluddin, perwakilan dari KCD, dan juga Bapak dan Ibu operator dan bendahara yang sudah hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita masih diberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam pelaksanaan kegiatan BIMTEK Teknik Sekolah yang dihadiri oleh operator dan juga bendahara SMKN dan juga SMK swasta sekota Tangerang. Kami sangat berapresiasi setinggi-tingginya pada rekan-rekan semua yang sudah mewakili datang pada hari ini. Kita melaksanakan kegiatan BIMTEK selama 2 hari. Insya Allah mudah-mudahan acara kegiatan BIMTEK ini berjalan dengan lancar dan juga tidak ada kendala suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ada yang disampaikan bahwa untuk kegiatan BIMTEK hari ini kita dihadiri oleh 109 peserta, di mana terdiri dari 91 operator dan juga 18 bendahara yang hadir pada hari ini. Dan untuk kegiatan BIMTEK ini kita dibagi 2 sesi. Yang pertama adalah sekarang sesi pertama pembukaan, lalu nanti dilanjutkan lagi sekitar jam 7 atau jam setengah 8 BIMTEK kedua yang insya Allah akan dihadiri oleh Pak KCD, Bu Kasih Bumu, dan juga dari provinsi ya Pak Ade dan juga Kasih Kesiswaan Bu Haji Ihad. Hari ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi, karena tadi juga Kepsek Negeri dan juga beberapa ASN hari ini apel di provinsi untuk memperingati Hari Guru, jadi tidak bisa berangkat bersama-sama dari perwakilan MKKS. Ketua Harian MKKS SMK Kota Tangerang Bapak Haji Suhelmi MPD, sekaligus pembukaan ya Pak Ketua, sekaligus pembukaan kegiatan BIMTEK Teknik Sekolah. Yang saya hormati Pak Muhammad Amaluddin dari perwakilan KCD Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, Bapak Ibu para operator dapodik dan bendahara SMK Sekota Tangerang,
yang saya hormati, alhamdulillah kita banyak syukur kepada Allah. Akhirnya hari ini kita bisa ada di tempat yang sejuk ini, yang nyaman ini, yang jauh dari sekolah kita, jauh dari rumah kita, sehingga tidak ada alasan buat pulang dulu. Kalau tempatnya di SMK 2 bisa pulang. Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah bahwa kita bersyukur ini prosesnya mungkin agak cepat kegiatan kita ini. Mungkin beberapa minggu lalu agak sedikit hangat di grup, tapi akhirnya ini luar biasa, di luar prediksi kita. Jarang sekali kita yang hadir ini sampai lebih dari 100. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Terakhir kita kegiatan kepala sekolah di Lembang itu sekitar 60 atau 24, paling sekitar nggak sampai 50%. Ini 100 sampai 110. Kalau dilihat jumlah, kalau ada sekolah yang kedua bahkan ada yang 3, dan jumlah ini udah hampir 90%. Artinya ini sambutannya luar biasa. Walaupun memang agak berbarengan sedikit dengan kegiatan yang dari dana PSK itu sambutan yang luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa tugas Dapodik itu sangat penting sebagai ujung tombak di sekolah, sebagai pengelola data di sekolah. Dan ini data ini selanjutnya bukan hanya bagi sekolah, tapi juga kemudian bagi kota, bagi provinsi, dan bahkan bagi nasional. Sehingga data yang kita olah itu akan menjadi data nasional, dan bahkan mungkin nanti sampai ke UNICEF. Jadi kalau sekarang dianggap kita masih rendah, itu antara lain dari data kita yang di situ. Ibu sekalian, jadi kalau begitu pentingnya tugas Dapodik, operator Dapodik dan bendahara ini, mungkin ketika waktu normal biasa-biasa aja itu tidak ditanyakan, tapi ketika kemudian dana bos belum turun, charity macet, PPG dan sebagainya, itu yang paling ditanya. Seolah-olah semua tanggung jawab ada di operator. Itu luar biasa itu. Padahal kita tahu operator tugasnya mulai dari mengolah data siswa baru, apalagi yang mungkin beda alam ya, dari tempat misalnya, itu luar biasa, itu bolak-balik siswa pindahan belum, apalagi kalau swasta siswa pindah ayo masuk, kalau dicek datanya di mana tahu nyangkutnya. Pas 3 mau ujian masih nyangkut juga, udah ini terus saya tunjuk lah. Kepala sekolah juga siapa lagi, masa menunjuk diri sendiri gitu. Nah ini oleh karenanya ini kita hadir di sini, ini bagian dari menyatukan persepsi kita, menyatukan meningkatkan kompetensi kita, sehingga hal-hal yang terbaru, informasi yang terbaru berkaitan dengan peraturan pemerintah, regulasi yang ada, dan kemudian juga kebersamaan kita bisa ada di sini. So bagaimanapun kita nggak bisa sendiri. Ketika ada masalah kita kan datang teman-teman yang lain, sekolah yang lain, bagaimana perkembangannya, bagaimana solusinya gitu. Nah kami harapkan Ibu sekalian, para operator ini agar pandai-pandai berkomunikasi, terutama di sekolah. Untuk yang pertama, kenapa saya menyampaikan IKD tadi sudah dijelaskan, ada 3 provinsi yang mengalami penurunan. Itu bisa ke PDF Pak Rizal. Indeks kualitas data Dapodik menjadi langkah penting untuk menyediakan alat ukur dalam mengawal peningkatan kualitas data pendidikan. Ada 3 indeks kualitas Dapodik diukur menggunakan 3 indikator utama. 1 kelengkapan, 2 validitas, 3 mutakhir. Nah, kelengkapan nih, untuk kelengkapan ukuran tingkat keterisian dan kelengkapan setiap entitas data. Entitas data pokok pendidikan. Berarti di sini ada 7 sub entitas data. Ada tanah, ada bangun, ada peserta didik, ada ruang, ada pendidik, sekolah, dan rombel. Ini akan berpengaruh juga bukan hanya operator,
karena sebagian bendahara pun ada yang tugasnya mengajar. Ini sangat mempengaruhi IKD. IKD berpengaruh untuk Provinsi Banten menurun, nanti berpengaruh juga untuk satuan pendidikan, dan itu akan sinkronisasi dengan rapot mutu pendidikan. Rapot mutu pendidikan akan sinkron dengan ARKAS. Jadi kalau misalkan anggap di ARKASnya untuk peserta didiknya ternyata IKD-nya rendah, ternyata di lapangan IKD-nya menaik, misalnya peserta didiknya literasinya menurun, ternyata sekolah itu literasinya sering mengadakan. Nah, dianggarkanlah di dana BOS. Berarti kan salah menganggarkannya. Ngapain menganggarkan yang secara real sudah meningkat, tetapi di ARKASnya dianggarkan gara-gara IKD itu tidak diupdate, menurun gitu. Satu contoh, 7 entitas data yang dari kelengkapan yang perlu diupdate adalah peserta didik. Saya kasih contoh. Biasanya operator itu baik di jenjang SMA harusnya sudah menerima data secara matang, tapi kenyataannya enggak gitu. Di SD dia berat badannya anggaplah 40. Masa sih sampai SMA berat badannya 40? Kan nggak mungkin ya. Apa nggak dikasih makan tuh sama ibu bapaknya gitu? Belum dapat MBG. Belum dapat MBG ya Bu. Nah, jangan salah Bapak Ibu, entitas data berat badan, tinggi badan ini dijadikan data stunting oleh Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi, bahkan ke kabupaten kota. Karena Dapodik ini menjadi satu bagian, satu data yang ada di Indonesia. Itu. Jadi kalau operator tidak mengupdate data, bahkan anak kelas 10 SMA atau SMK pun ketika dia berat badannya misalkan 50, bisa jadi 6 bulan kemudian dia naik 51, 52. Nah, karena operatornya tidak, itu harusnya diupdate gitu. Jadi Bapak Ibu di sekolah harus sesering mungkin updating data kesehatan tuh, dari tinggi badan, berat badan 6 bulan sekali. Bisa kerjasama dengan Puskesmas. Itu mempengaruhi IKD untuk kelengkapan, untuk validitas, ukuran tingkat kesesuaian data dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan. Untuk mutakhir ini lebih ke sinkronisasi. Nah, Bapak Ibu Kepala Sekolah, saya harap ya Pak Edi ya bisa megang akun sinkron gitu. Benar nggak? Nah, karena sinkronisasi ini sebetulnya ada di akun Kepala Sekolah. Operator itu hanya pengelola data. Di garis bawahi ya, operator itu hanya pengelola data. Pemutakhirannya adanya di Kepala Sekolah. Operator klik sinkron aja, misalnya nama Ahmad, tadinya guru mapel diganti OB, gitu. Sama operator ya udah sinkron aja. Nah ternyata pas ada pemberkasan apapun, misalnya jadi P3K, dia nggak bisa ke bawah. Anggap satu contoh P3K gitu, nggak bisa ke bawah karena entitas datanya dia sebagai OB, tendik, bukan sebagai guru mapel. Itu gara-gara apa? Mutakhir data itu. Jadi dipastikan, diinfokan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah harus mengetahui, termasuk anggaran dana siswa yang ngaruh ke dana BOS. Jangan sampai siswanya 100, di Dapodik ada siswa siluman gitu misalnya. Saya harap ditanggung. BOS, betul, tim BOS. Tim manajemen BOS itu apa aja sih? Siapa aja? Kepala sekolah, kemudian operator, bendahara, kemudian
Guru termasuk tadi yang Bu kasih sampaikan, ada waka, ada kepala-kepala jurusan. Hai Ibu Ketua, Selamat datang. serta komite gitu ya. Ayo selamat datang sini Ibu Ketua. Mangga, Bu. Baru ditutup Barat. Dan komite gitu ya. Jangan lupa ini ada unsur komite sekolah. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, ini Pak Ade ya, bahwasanya memang ada beberapa satuan pendidikan yang tidak melibatkan komite sekolah. Nah ini menjadi temuan juga, gitu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan juga pada saat penyusunan tuh. Tadi Bu Yat bilang bahwasanya penyusunan atau perencanaan ARKAS itu sesuai dengan evaluasi raport pendidikan. Ada program prioritas di situ. Nah itu yang paling diutamakan. Karena nanti ketika tidak prioritas, raport pendidikan Bapak Ibu tidak tuntas. Dan itu masih menjadi PR ke depannya. Begitu kan Bu? Betul. Kalau yang pendidikan mah udah pasti hafal. Kan gitu kan ya? PBD itu bagaimana? Perencanaan berbasis data itu seperti apa? Jadi hal ini menjadi PR. Banyak yang harus dievaluasi dan banyak yang harus dibenahi, Bapak Ibu. Tidak hanya masalah peng-SPJN saja atau penyusunan saja, tetapi tadi perencanaan, keterlibatan unsur dan lain sebagainya itu yang menjadi hal-hal perlu diperhatikan. Gitu. Nah kemudian Bapak Ibu ketika menyusun setelah selesai sinkron, ditetapkan anggaran sekian, kemudian tahap 1 sekian, tahap 2 sekian, salur, Bapak Ibu membelanjakan sesuai dengan kebutuhan atau perencanaan. Jangan melenceng, tuh tadi kata Bu ya, jangan melenceng, harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, ketika belanjanya pun sama dengan tadi Pak Ade bilang bahwa apa yang direncanakan, misalnya tadi ya beli laptop mereknya Acer gitu ya, atau apa tuh tadi HP gitu ya. Nah fotonya juga HP gitu. Jadi ada 3 unsur yang harus diingat atau di garis bawahi. Oke, siap, kita coba tarik dari bawah. Hey, sepi-sepi suaranya. Ini bapak-bapak mana sekarang? Tahan di depan. Masih dua kali gini. Hey, yang dikencangkan suaranya. Yang gini. Siap lagi yang kita coba kan. Hey, pakai suara. Oke, kita coba dari bawah. Lebih semangat lagi. Udah penuh belum? Ada siap, kita coba atas. Yang ke bawah. Depan. Jangan lupa senyumnya. Bukan perutnya yang dipegang Pak. Oke, jalan. Siap-siap, kita coba masukin di 2 single step, 1 langkah samping kanan samping kiri. Udah capek belum? Belum, kan belum belajar ya
saja. Ya, satu kali lagi. Siap-siap kita coba katakan sama-sama. 5, 6. Silakan ya dari bawah. Hey, lagi-lagi yang di belakang lancar. Oke, kita coba dorong ke depan. Bapak jangan terlalu serius, lihatnya ke sini Pak, bukan ke sana. Siap. Yang kepandangan ya. Oke. Tarik lagi. Oke, tahan di depan. Yang di depan mana senyumnya? Kita coba ganti badan lagi. Udah pegang belum? Satu kali lagi belum ya? 5, 6. Tunjukkan dulu mata. Hei, pakai suara. Lagi. Siap, 2 langkah sampai kanan guys. Such a beautiful day. Why are you so blue? Hey, it's been too long that you shut your heart out. Well, I know it's true. Sometimes love can hurt, so give it some time. One day you'll be fine. It's such a beautiful day. Why you're still frowning? Hey, it's been too long to contemplate on how to deal with your broken heart all over again till you can feel the love. Oh, when the sun comes after rain, you will live again, feeling love again. Love sometimes goes unseen, what you see on the screen and always what it seems. Such a beautiful day, let's celebrate it. Hey, it's been so long since the last time you let the birds sing and fly around you to make you believe that you can also. Halo, perkenalkan aku Dwi dari SMK Pita Persada. Aku Stefani dari SMK TI YPML. Oke, jadi kita habis kegiatan ya Kak Dwi ya. Kita 2 hari 1 malam bersama Rafa and Tour. Nah, di sana kegiatannya kita luar biasa seru banget. Kita juga dapat ilmu yang luar biasa karena narasumbernya juga luar biasa ya dari dinas-dinas. Jadinya kita bisa menambah ilmu, kita bisa Dapat belajar ilmu yang lagi. sangat-sangat bermanfaat. Betul, dan juga kebetulan kita bersama Rafa Tour itu mantap-mantap, makanya juga seru-seru banget ya. Terus kita kegiatannya ada Asik-asik banget. ya, Dari hari pertama ada outbound juga. games, Seru games. banget. Iya, kakak gamesnya juga seru banget ya. Pokoknya Senam juga ya tadi iya, pagi. kita ikut senam juga. Jadi Terus tadi terakhir ada acara rafting ya. betul, Rafting juga rafting kita seru ditutup banget. rafting. Dan Gitu. ini kita sekarang lagi di tempat oleh-oleh. Nah, jadi seru banget. Yang pasti kita sangat suka dan kesan pesannya Asik banget sih. Asik banget. Kasih ya Rafa Entu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhelmi, Kepala SMK Muhammadiyah 1 Cipondo Tangerang dan juga pengurus MKKS SMK Kota Tangerang. Dengan ini menyampaikan terima kasih kepada Rafa Tour and Travel yang telah membawa para operator dapodik dan bendahara SMK Kota Tangerang yang alhamdulillah selama 2 hari ini begitu luar biasa. Jadi selama perjalanan bisnya yang nyaman, kemudian ketika sampai di hotel sambutannya yang begitu luar biasa,
acara-acaranya yang begitu runtut dan dinikmati oleh semua peserta. Kemudian tidak lupa itu makanan di hotelnya menurut kami itu sangat luar biasa, dan ini pengalaman saya ini lebih baik dari yang terima kepala sekolah. Terima kasih sekali lagi untuk Rafa Tour and Travel, semoga kedepannya bisa terus melayani kami dan terus lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.